Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang momentum dan impuls. Apa itu momentum? Momentum adalah besaran yang menggambarkan gerakan suatu benda. Didefinisikan sebagai hasil kali antara massa dan kecepatan benda tersebut secara sistematis. Nah, momentum ini ditulis sebagai P sama dengan M kali V, di mana P ini adalah momentum dan M ini adalah massa. V adalah kecepatan. Nah, sebagai besaran vektor, momentum memiliki besar dan arah yang sama. Dengan arah kecepatan benda semakin besar, massa dan kecepatan benda semakin besar pula momentumnya. Contoh konkret, mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi memiliki momentum yang sangat besar sehingga memerlukan gaya pengereman yang besar pula untuk menghentikannya. Nah, ini ada rumus momentum ya. P sama dengan M kali V. Nah, besaran vektor dengan arah sesuai dengan kecepatan. Apa itu impuls? Impuls itu adalah hasil perkalian antara gaya yang bekerja pada benda dan durasi atau selang waktu gaya tersebut bekerja. Nah, dirumuskan sebagai I sama dengan F kali delta T. Nah, di mana I ini adalah impuls, F ini adalah gaya, dan delta T adalah selang waktu. Nah, impuls ini memiliki efek langsung pada momentum benda yang menyebabkan perubahan dalam gerak benda tersebut ketika kalian menendang bola. Gaya dari kaki kalian bekerja selama beberapa milidetik. Nah, ini akan menghasilkan impuls yang mengubah momentum bola dari keadaan diam menjadi bergerak cepat. Semakin besar gaya atau semakin lama durasinya kerja, semakin besar impuls yang dihasilkannya. Nah, gaya dikali waktu. Jadi rumusnya ini I sama dengan F kali delta T. Nah, satuan impuls ini yaitu Newton sekon M per N titik S ya. Nah, apa sih hubungan impuls dan momentum? Nah, teorema impuls dan momentum ini adalah salah satu prinsip fundamental dalam fisika yang menghubungkan kedua konsep ini. Nah, teorema ini menyatakan bahwa impuls yang diberikan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum benda tersebut. Secara matematis, hubungan ini dinyatakan sebagai I sama dengan delta P sama dengan P2 min P1 dikurangin P1, di mana delta P adalah perubahan momentum, P2 ini adalah momentum akhir, dan P1 adalah momentum awal. Nah, ini rumusnya. Contohnya terlihat dalam kecelakaan mobil, gaya tumbukan dan durasi singkat tumbukan menentukan beberapa besar perubahan momentum kendaraan yang pada akhirnya memengaruhi tingkat keparahan kecelakaan. Nah, impuls ini menyebabkan perubahan momentum ya, gaya dalam waktu tertentu mengubah gerak benda. Nah, hubungannya ini I sama dengan delta P atau F kali delta T sama dengan M buka kurung V2 dikurangin V1 tutup kurung. Nah, hukum kekekalan momentum dalam sistem tertutup di mana tidak ada gaya luar yang bekerja. Total momentum sebelum dan sesudah suatu interaksi seperti tumbukan tetap sama. Prinsipnya disebut hukum kekekalan momentum dan merupakan salah satu hukum konservasi paling penting dalam fisika. Ini rumusnya M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. Nah, persamaan di atas menunjukkan bahwa jumlah momentum total untuk dua benda sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum total sesudah tumbukan. Meskipun kecepatan individual masing-masing benda berubah, momentum sistem secara keseluruhan tetap terjaga. Nah, contohnya ini tumbukan pada bola biliar. Ketika dua bola biliar bertabrakan, momentum total sistem tidak berubah. Meski kecepatan dan arah masing-masing bola berubah secara dramatis secara tumbukan. Itu contoh dari kekekalan momentum ya. Nah, jenis-jenis tumbukan ini ada 3 ya. Yang pertama ini tumbukan lenting pertama yaitu koefisien restitusi E sama dengan 1, energi kinetik total dan momentum total dipertahankan sepenuhnya. Nah, contohnya itu pada bola tenis yang memantul sempurna di dinding. Yang kedua ada tumbukan lenting sebagian.
Sebagian energi kinetik hilang menjadi panas suara atau deformasi, namun momentum total, contohnya bola basket memantul ke lantai. Nah, yang ketiga ada tumbukan tidak penting sempurna, yaitu kedua benda menyatu setelah tumbukan energi kinetik hilang maksimal, namun momentum tetap kekal. Nah, contohnya ini pada tabrakan mobil dengan benda yang menyatu. Nah, jadi momentum dan impuls adalah konsep fundamental yang memahami perubahan gerak benda dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari maupun industrial. Pemahaman mendalam tentang kedua konsep ini memungkinkan kita menganalisis fenomena fisik dan merancang sistem yang lebih aman serta efisien. Yang pertama, gaya pengereman menerapkan impuls untuk mengurangi momentum kendaraan secara aman dan efektif. Terus ada olahraga dan permainan, yaitu tendangan, pukulan, dan lemparan semua bergantung pada pemberian impuls untuk mengubah momentum bola atau objek. Nah, yang ketiga adalah keselamatan tabrakan, yaitu menggunakan airbag dan zona deformasi dirancang untuk memperpanjang durasi tumbukan dan mengurangi gaya dampak pada penumpang. Nah, ini tadi ya. Cukup sekian pada pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.